Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah warzuqna Allahumma ash-shahadata fi sabilika wa husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Semoga salawat serta salam terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga dan para sahabatnya. Kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan thayyibah, dan amal ibadah kita semoga Allah terima, Allah berikan pahala, dan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang sabar melaksanakan ketaatan, melaksanakan perintahnya, dan Allah jadikan kita orang-orang yang sabar menjauhi dosa-dosa dan segala larangannya. Semoga Allah tuliskan kita sebagai orang-orang yang syahid di atas jalannya dan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan hadis dari kitab Riyadhis Shalihin, hadis ke-57 dalam bab as-sidq, bab kejujuran. An Abi Thabit wa qila Abi Sa'id wa qila Abil Walid Sahl bin Hunayf wa huwa Badriyun radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala Allah ta'ala asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada'i wa in mata 'ala firashihi." Rawahu Muslim. Beliau bersabda, barang siapa yang meminta kepada Allah asy-syahadah, meminta kepada Allah mati syahid, bisidqin, dengan sungguh-sungguh, dengan kejujuran, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada, Allah akan menyampaikan dia, Allah akan menakdirkan dia atau menuliskan dia sebagai orang yang mencapai derajat syuhada. Wa in mata ala firashihi, walaupun dia meninggalnya bukan saat perang, tapi meninggalnya di atas kasurnya. Ini menunjukkan bahwa hendaknya kita bersungguh-sungguh dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur ketika berdoa, jujur dalam hal apapun kepada manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wassalihin." Barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya, maka mereka itu bersama orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah, dari golongan para nabi, dari golongan siddiqin, syuhada dan salihin. Maka kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan beberapa keadaan syahadah. Yang pertama, asy-syahadah bi ahkamillah ta'ala ala ibadillah. Wa hadhihi syahadatul ulama allati qala Allah fiha syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Yang pertama, orang yang syahid, secara bahasa orang yang syahid itu artinya orang yang mempersaksikan kebenaran. Allah Ta'ala menyampaikan atau menetapkan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Kemudian persaksian itu dipersaksikan oleh para malaikat dan para ulama. Maka sebagian ahli tafsir menyebutkan asy-syuhada di sini adalah al-ulama.
Karena para ulama adalah orang-orang yang menjelaskan agama Allah, orang-orang yang menjelaskan halal dan haram, sehingga mereka mendapat derajat yang tinggi. Persaksian mereka disandingkan dengan persaksian Allah dan persaksian para malaikat. Yang kedua, wa minasyuhada'i aidan man yusabu bil ta'ni wal batni wal harq wal hariq wal ghariq al mat'un wal mabtun wal hariq wal ghariq, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim. Orang yang mendapat syahid yang kedua adalah orang yang terkena wabah, kemudian orang yang meninggal karena penyakit di perutnya, lalu orang yang meninggal karena kebakaran, kemudian orang yang meninggal karena tenggelam, dan yang semisalnya. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, alladzina qutilu fi sabilillah. Yang ketiga adalah orang yang terbunuh saat membela agama Allah atau di jalan Allah. Yang keempat, alladzina yuqtaluna duna amwalihim wa duna anfusihim. Yang keempat, orang yang syahid adalah orang yang meninggal karena membela diri atas harta dan jiwanya. Jadi ketika ada orang yang dirampok atau dibegal, kemudian dia membela diri lalu meninggal, dia mati syahid. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Barang siapa yang meninggal karena membela dirinya, karena membela keluarganya, karena membela hartanya, membela diri, fahuwa syahid, maka dia syahid. Dan datang pula seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau apabila ada orang yang memaksaku untuk memberikan hartaku? Maka beliau mengatakan, jangan berikan hartamu. Orang ini bertanya lagi, bagaimana apabila dia berusaha untuk membunuhku? Maka beliau mengatakan, lawanlah dia. Bagaimana apabila aku terbunuh? Kata beliau, maka kamu syahid. Bagaimana apabila orang yang memaksa itu meninggal di tanganku? Maka dia di neraka. Kemudian yang kelima, termasuk syahid adalah orang yang meninggal atau dibunuh secara zalim, atau dibunuh dengan pembunuhan yang direncanakan, maka dia juga termasuk dalam golongan syahid. Walakin a'la syuhada'i humul ladina yuqtaluna fi sabilillah. Akan tetapi syahid yang paling tinggi derajatnya adalah syahid orang yang meninggal terbunuh di jalan Allah. Allah Ta'ala berfirman, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah engkau kira bahwa orang yang meninggal di jalan Allah membela agama Allah adalah orang-orang yang mati, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang hidup. Wallahu a'lam bagaimana. Ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka adalah orang-orang yang hidup mendapat rezeki di sisi Tuhannya. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka bergembira atas karunia Allah, dan mereka pula senang melihat orang-orang yang ada di belakang mereka, generasi penerus mereka, yang tidak ada rasa takut sedikit pun. Alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun, dan mereka tidak merasa sedih. Yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadli wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka mendapat kabar gembira dengan nikmat Allah dan karunia-Nya, dan mereka mendapati bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mukmin. Wa fil ayati humul ladina qatalu litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Dan yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang
berperang atau berjihad agar kalimat Allah, agar agama Allah menjadi tegak. Maka suatu ketika datang seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau apabila ada orang yang berperang agar diperhatikan kedudukannya, agar diperhatikan keberaniannya, atau orang yang berperang karena semata-mata untuk kesukuannya? Maka beliau menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi tinggi, agar kalimat la ilaha illallah menjadi tegak, maka dia di jalan Allah, atau dia syahid fi sabilillah ketika meninggal dunia. Sehingga orang yang berperang, orang yang berjihad, hendaknya meniatkan jihadnya itu adalah fi sabilillah, bukan karena riya, bukan agar dianggap sebagai pemberani, atau hanya semata-mata karena kesukuan, karena kefanatikan, bukan. Tapi agar agama Allah menjadi tegak, kalimat la ilaha illallah menjadi tegak. Sehingga orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berjihad di jalan Allah, memiliki dua kebaikan. Ketika dia hidup, dia mendapat kemenangan dan kemuliaan. Ketika dia mati dalam keadaan syahid. Allah Ta'ala berfirman, Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah kepada mereka, apakah kalian menunggu? Tidaklah kalian menunggu atas kami kecuali dua kebaikan, imma syahada wa imma dhufar wa nasr. Apabila umat Islam menang, maka dia mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Apabila umat Islam kalah, meninggal, maka dia mendapatkan asyhadah. Wa nahnu natarabbasu bikum ayyusibakumullahu bi'adzabin min 'indi aw bi aidina. Sedangkan kita orang-orang mukmin mengatakan kepada orang-orang kafir, tidaklah kami menunggu kecuali adab Allah yang akan ditimpakan kepada kalian secara langsung atau melalui tangan-tangan kami. Ya, sebagaimana dalam perang Ahzab, perang Khandaq, saat bangsa-bangsa Arab mengepung kota Madinah, maka Allah kirimkan bala tentaranya, Allah kirimkan angin yang sangat kencang sehingga pengepungan mereka menjadi gagal, padahal mereka adalah kekuatan yang besar. Atau dalam perang Badar, Allah menimpakan musibah kepada orang-orang kafir melalui tangan-tangan orang mukmin, ya, dan melalui tentara-tentaranya dari golongan malaikat. Maka yang ditunggu orang kafir dari orang mukmin tidak ada kekalahan. Apabila orang mukmin hidup menang, dia mendapat kemenangan dan kemuliaan. Apabila mati, dia mendapat kemenangan pula, yaitu mati syahid. Sedangkan orang kafir tidaklah mendapat keuntungan sedikit pun, kecuali nantinya akan diadab oleh Allah atau diadab oleh Allah melalui tangan-tangan orang mukmin, yaitu kekalahan mereka dalam peperangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.